Yo, welcome back to Robi Channel bosku. Balik lagi di video yang kedua yang bakal diupload untuk malam kali ini. Sebelum kita melakukan pembahasannya, seperti biasa jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung masing-masing. Nah, Bang, nggak usah lama-lama ya bahasnya ya, takutnya nanti tutorialnya kelamaan. Nah, di sini yang bakal kita bahas apaan sih guys? Di sini yang bakal kita bahas adalah testnet airdrop yang namanya itu PrimeFi. Ini udah di-share dari airdrop finder. Di sini namanya PrimeFi, PrimeFi XYZ. Jadi untuk dalam garap airdrop PrimeFi ini yang harus kalian siapin apaan sih? Yang pertama yang harus kalian siapin yaitu kemauan bosku, niat, terus gerak gitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk menyiapkan yang namanya new wallet atau burner wallet kalau kata Finder. Jadi untuk setiap testnet, kalau aku sendiri ya, mungkin kalian bisa lah gabung-gabungin ya lah. Tapi kalau kalian takutnya lupa, nanti kalian kayak tambahkan misalkan ya. Kalau yang sebelumnya kita garap itu kan kayak Mezo ya kan, Mezo terus apalah gitu testnetnya kayak misalkan Hemi lah, terus kayak Fana lah misalkan. Nah, kalian tambahin aja namanya kayak Mezo dan PrimeFi ya. Nah, kayak gitulah. Easy ya. Jadi kenapa sih aku itu nyaranin untuk pakai burner wallet atau new wallet? Karena dalam testnet itu nggak ada yang 100% aman ya. Takutnya ke depannya kalau kita itu pakai wallet utama itu takutnya kena drain. Jadi maka dari itu aku nyaranin untuk pakai wallet new bosku. Nah, jadi coba kita cek di website yang tempat biasa kita ngecek ya. Nah, terus kita ketik di sini yaitu PrimeFi tadi namanya. PrimeFi kalau nggak salah dia ini belum ada deh. Belum ada, belum masuk di sini, belum masuk di CryptoRank bosku. Dan di sini nggak ada PrimeFi. Kita scroll lagi bawah nggak ada. Coba kita klik, kita ketik Fi-nya ya. Nah, PrimeFi-nya pun nggak ada bosku. Jadi dia ini belum masuk CryptoRank. Maka dari itu ini peringatan keras untuk memakai wallet baru karena nambah lagi ya, karena dia ini belum masuk CryptoRank. Terus kalian bisa lihat di sini followernya ini masih dikit. Kelebihannya apa sih? Kelebihan sama kekurangannya. Kekurangannya itu dia ini belum confirm ibaratnya di CryptoRank. Terus followernya juga masih sedikit di sini di Twitter. Followingnya pun kita lihat dulu. Nah, follower kali ya. Verified follower. Nah, jadi bagi kalian yang pengen garap, kalian itu harus double check atau triple check karena yang kayak aku bilang tadi, dia ini belum confirm di CryptoRank, terus followernya juga masih dikit. Nah, untuk cara garapnya gimana sih? Nah, cara garapnya kita tinggal klik di sini. Oh iya, perlu di note untuk webnya masih ngebug ya, masih buggy. Kalau nggak salah berapa hari kemarin, 2 hari ya kalau nggak salah, dia itu kayak masih ada bug-bugnya di webnya. Ya wajar lah namanya juga testnet kan. Tugas kita itu nyoba gitu ya kan. Namanya juga tes bosku. Kita itu nyoba platform mereka, nyoba nyoba produk mereka, ada nggak sih janggalnya di mana sih, kurangannya di mana sih. Nah, bagi kalian yang ibaratnya apa ya, pengen nge-report, kalian bisa join Discord mereka atau akun sosial mereka ya kayak kayak Telegram, Discord, terus kayak Twitter. Kalian kalau di Twitter itu kalian bisa tag mereka. Ini maaf nih misalkan dev misalkan atau tim ini kekurangannya di sini webnya. Atau enggak kalau kalian mau yang lebih private kalian bisa chat di Discord, chat di Telegram biasanya untuk beberapa tim dari beberapa project kalau temen aku bilang itu biasanya ada reward untuk yang nge-report bug atau nge-report ini ya kekurangan-kekurangan di dalam produk dari suatu project. Nah, terus di sini Prime Numbers Labs website kita klik. Nah, kalau tampilannya udah kayak gini, terus di mana sih kita itu harus klik apa sih kan? Kalian lihat di sini kan kayak, wih, kalau menurut pandangan aku sekilas, ini kayak websitenya lumayan menjanjikan ya. Nah, di sini kalian bisa klik di Prime Fi Testnet yang di bagian atas.
Akunnya, oke, akunnya udah bener, tinggal connect wallet. Dia ini untuk bugnya, kalau yang aku dalam 2 hari kemarin itu menemukan bugnya itu waktu di request faucet. Request faucet walaupun ada bug ya, tulisan yang ngebug, tapi dia tetap masuk. Nah, waktu di depositnya nanti bakal aku jelasin ya. Di sini kalau ibaratnya kita itu udah ke connect, maka dari itu di video sebelumnya aku itu ngejelasin gimana sih cara kita dapetin faucet Sepolia ETH ya. Tapi ingat yang faucet Sepolia ETH yang kita bahas di video sebelumnya itu adanya atau ETH-nya itu ada di Ethereum Sepolia. Nah, yang di sini mereka butuhkan yaitu Ethereum di jaringan Arbitrum Sepolia, bosku. Ethereum testnet di jaringan Arbitrum Sepolia ya. Nah, terus pertanyaannya gimana sih cara bridge-nya? Cara bridge-nya di sini kalian bisa lihat. Ada bridge di sini ya. Bridge, oh bukan. Bridge di sini nggak nampil lagi ya. Nggak nampil atau memang bukan di sini kali ya. Nah, jadi bridge-nya gimana sih? Bridge-nya kalian itu masuk ke kalian ketik di Twitter itu, ketik Arbitrum. Arbitrum, ingat akunnya harus pastiin dulu akunnya asli atau enggak. Kita klik di sini, jadi dia ini di-follow sama akun aku yang lain yang namanya itu Airdrop Lover 25. Terus di-follow juga sama Gaming Grid, Super Champs, terus ZKami juga, terus apa ya, percuma kan. Di-follow juga sama Risk Zero, sama OX Scope. Jadi ini kalau menurut aku emang akun asli, jadi aman untuk diklik-klik linknya. Tapi jangan lupa juga untuk melakukan double check atau triple check. Nah, kalian klik di bagian Arbitrum Foundation ini. Jadi kalau kalian udah klik, yang bakal nampil itu kayak gini. Nah, kalian masuk ke bagian karena ada ini tulisannya di sini governance, terus learn, terus ecosystem. Jadi kalian klik yang ecosystem, kalian klik yang Arbitrum Bridge. Nanti tampilannya bakal kayak gini. Mudah lah, kayak bridge-bridge biasa lah. Jadi yang awal yang harus kita lakuin itu adalah connect wallet. Connect wallet biasanya di sini ya. Ini klik connect langsung muncul apa namanya? Tampilan kayak sign gitu kan, sign di wallet, kita tinggal sign. Tapi nggak tahu kenapa ini dia nyuruh scan, sedangkan wallet aku tuh ada di laptop. Jadi mudah lah bagi kalian yang mau nge-bridge. Jadi sekali kalian connect pun, kalian lihat pun tampilannya, kalian bakal langsung ngerti. Tinggal bridge, tinggal kalian ganti jaringan awalnya itu ETH di jaringan ETH Sepolia, terus to-nya atau kirim ke-nya ke Arbitrum, ke jaringan Arbitrum ya, Arbitrum testnet Sepolia ya. Nah, jadi mudah. Jangan lupa untuk melakukan DOR sebelum connect wallet ya. Sebelum connect lah pokoknya. Hati-hati. Nah, terus untuk tugasnya kita masuk ke websitenya lagi. Untuk tugasnya apa sih, Bang? Nah, tugasnya itu kalian bisa lihat di sini ada opsi yang market, terus ada opsi yang dashboard, terus ada manage, ada bridge, terus ada more di sini ya, more. Nah, ada testnet guide, terus ada faucet. Bagi kalian yang pengen ngeliatin gimana cara detail untuk ngikutin testnet, kalian bisa klik yang bagian testnet guide, kalian tinggal ya mungkin baca-baca ya di sana. Nah, tapi karena aku udah ngelakuin sebelumnya, nyelesain tugas-tugasnya ya, yang berdasarkan anjuran dari Finder gitu. Di sini ada asetnya ETH, terus add ETH bagi yang belum ada di Arbitrum Sepolia sih, kan kita kan udah ada ya, nggak perlu di add. Terus kita request PRFI ya, PrimeFi tokennya. Yang tes ini kita klik faucet di sini, coba kalau nggak salah kemarin-kemarin ngebug deh. Walaupun ngebug bisa nih keluar faucet. Nah, jadi fungsi Sepolia ETH kita itu nantinya itu bakal jadi gas untuk klaim faucetnya, bosku. Maka dari itu kita itu perlu untuk mempunyai Sepolia ETH. Di sini tulisannya, itu enggak ini ya, tulisan kayak transaction fail, diklik lah misalkan satu kali lagi nih. Nah, terus tulisannya error di sini. You already claim this faucet tokens, please try later. Jadi udah ke claim ya, udah ke claim sebenarnya, cuman tadi itu ya itulah namanya bugnya, bosku. Ke claim sebenarnya tapi tulisannya error kan. Nah, di sini udah masuk 0,2 PRFI. Coba kita
cek lagi, misalkan di sini kalian bisa lihat DAI-nya itu udah di angka 500. Jadi kayak misalkan kalau kita request lagi berarti 1000 dong request faucetnya. Jadi walaupun error nanti dia masuk kayak yang sebelumnya. Oke. Nah, tulisannya masih transaction failed, tapi tak kenapa aku yakin kalau kalian klik faucet, nanti tulisannya bakal kayak yang kita kita claim faucet PRFI tadi, bakal kayak ini, bakal kayak you already claim this test token. Jadi kita nggak bisa ngeklaimnya lagi karena, nah di sini pun kalian bisa lihat dari 500 udah nambah jadi 1000. Dan nanti kalau kita klaim juga USDC-nya ini bakal nambah jadi 2000 atau 1500 mungkin kalau nggak salah 2000 sih. Soalnya 1000 sekali faucetnya. Nah, USDT-nya lagi kalian bisa klaim pokoknya kalau anjuran dari Finder itu kalian klaim faucetnya pokoknya. Nah, terus kita masuk ke bagian market, kita cek satu-satu ya. Nah, ini aku udah flick into PLP-nya jadi kayak dia nih stake ETH Sepolia kalian. Stake-nya itu 0, berapa sih? Berapa ya? Nggak tahu, pokoknya kalau aku kemarin itu nyukupin 100%-nya ya. Jadi aku cukupin mungkin 99,9% mungkin ya. Deket-deket lah, deket-deket 100 lah. Jadi kayak dia ini kayak stake selama berapa jangka waktunya ya, kayak misalkan kalau aku kemarin kayaknya sebulan lebih atau 3 bulan lebih itu. Jadi Finder sendiri nyaranin untuk flick into PLP. Bagi kalian yang mau baca silakan baca secara detail. Ya, biasakan membaca bosku. Ini admin error mantap lagi ngantukan ya, soalnya ini udah jam berapa? Udah jam setengah 11. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat deposit APY-nya untuk PRFI itu 29,67%, untuk APR-nya 948,50%, tinggi ya. Tinggi. Tapi ingat ini testnet bosku. Nah, untuk borrow APY-nya kalian bisa lihat deposit sama borrow kalian tahu sendiri mungkin apa bedanya. Deposit ini kita nge-lend nih ibaratnya, atau deposit atau kayak apa ya, masukin test token kita ya. Nah, untuk borrow kita itu minjem. Nah, kayak gitu. Untuk dari Finder sendiri mereka itu nyaranin untuk cobain fiturnya katanya. Cobain semua fiturnya gitu. Kita ibaratnya tugas kita di sini tuh explore bosku. Nah, coba kita klik ke bawah. Nah, coba ya kita deposit. Aku belum pakai fitur borrow-nya ya. Karena emang kemarin itu baru nyobain fitur depositnya doang. Dan 2 hari kemarin itu kayaknya ngebug deh bosku. Coba dia approve. Siapa tahu kali ini aman ya. Kalau kemarin-kemarin sih ngebug. Oke, confirm. Nah, di sini kalian bisa lihat transaction fail. JSON RPC engine katanya. Nah, itu namanya bugnya. Bagi kalian yang mau ibaratnya mau berkontribusi di testnet ini, kalian mungkin bisa report untuk bugnya, kalian bisa chat di Discord-nya, kalian bisa create ticket mungkin ya. Nah, kalau aku kemarin udah nyoba create ticket, cuman respon dari ininya, botnya atau dari timnya mungkin agak lama, jadi aku tulisin keluhan-keluhannya apa, terus tinggal ini deh, tinggal klik submit tanpa nunggu timnya datang. Nah, coba kita back dulu ya. Back dulu, PRFI kita udah ini belum sih? Nah, jadi PRFI-nya belum masuk masih 0,2. Di sini udah 0,4 itu dari berapa hari yang lalu ya. Jadi bagi kalian yang mau ikut, kalau menurut aku sendiri untuk Prime Fi ini belum telat sih kayaknya. Nggak tahu seramai apa yang ikutan, tapi aku sendiri gas bosku. Nah, kita liatin lagi untuk bagian market. Oh, ini dashboardnya yang tadi ya, yang flick into PLP, terus untuk manage-nya kita liatin. Aman lah ya. Nah, terus pandangan kamu gimana sih, Min? Untuk pandangan aku sendiri, menurut aku websitenya oke. Projectnya, biasanya aku itu nentuin suatu project itu berdasarkan dari tampilannya. Kalau dari logo oke, terus tampilannya lumayan, jadi mungkin
aku gas, tapi ya tetap jangan lupa untuk pakai wallet, jangan yang wallet utama. Karena balik lagi ke penjelasan awal tadi. Nah, untuk video kali ini mungkin sampai di sini aja. Jangan lupa untuk melakukan DOR, takutnya videonya kepanjangan. Jangan lupa untuk melakukan DOR ya. Do your own research, karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung masing-masing. So, see you guys on the next video.